Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pengimbasan seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Saya Heni Kusumaningrum SPDSD, Guru Kelas 1 SDN Sengon 1, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ada 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini, yaitu 1. Resilience atau tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking dengan cara berpikir kritis dalam teknologi. Yang ketiga, creativity dengan menggunakan konten dan teknik penceritaan. Yang keempat, communication atau komunikasi efektif. Kelima, empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Dan keenam, collaboration atau kolaborasi dan dampaknya. Untuk pelajaran pertama, resilience atau tangguh dan teknologi. Apakah itu resiliensi? Kata resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Dalam kerangka SMAR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SMAR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari, yaitu mulai dari tingkat pemula ke mahir ya, ada substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Sedangkan di pembelajaran yang kedua ada critical thinking berupa berpikir kritis dan teknologi. Apa ya yang dimaksud dengan berpikir kritis? Didefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir seseorang mulai dari observasi, refleksi menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi baik setuju, tunda, atau tidak setuju. Kira-kira apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Teknologi sendiri adalah mitra yang tepat untuk mempraktikkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Pastikan murid mempraktikkan saya sadar, saya berpikir. Di berbagai kesempatan, murid menggunakan teknologi seperti ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online di chat grup, dan ketika memberikan komentar di LMS, dan lain-lain. Sedangkan di seri belajar pembelajaran ketiga ini adalah asinkronus, artinya creativity berupa konten dan teknik penceritaan. Apakah itu kemampuan bercerita? Artinya kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Sedangkan apa itu konten? Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahap membuat konten. Praktik ini terdiri dari membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Lalu, apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Kejujuran menjadi faktor yang penting. Selalu kembali dengan melihat diri sendiri. Menarik atau tidak, informatif atau tidak, membuat peduli atau tidak, kita sebagai pembuat konten selalu dapat menjawab dengan tepat, tapi hambatan terbesarnya adalah
Apakah kita bisa jujur pada diri sendiri? Sedangkan di pembelajaran 4 nanti akan ada communication dalam arti komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Satu, membina hubungan yang baik. Yang dua, membagikan informasi. Tiga, saling mendengar. Empat, saling mengerti. Dari keempat kegiatan tersebut bisa dipraktikkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, keadaan, perasaan, kebutuhan, serta permintaan berdasarkan perasaan atau kebutuhan. Dengan menyadari beberapa faktor-faktor di atas, komunikasi akan selalu dilakukan dengan sebuah kesadaran akan sebuah tujuan yang ingin dicapai secara bertahap untuk kemampuan komunikasi yang selalu berkembang dan lebih baik. Dalam pembelajaran kelima ada empower teacher, penerapan kelas campuran. Berikut beberapa hal yang akan kita pelajari bersama tentang pembelajaran campuran untuk menerobos tantangan pandemi COVID-19. Yang pertama, apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apa miskonsepsi dan konsep sebenarnya pembelajaran campuran itu? Sebenarnya 3 konsepsi, miskonsepsi pembelajaran campuran, 4 ciri pembelajaran campuran, pembelajaran sinkron dan asinkron. Yang ketiga, mengapa pembelajaran campuran adalah jawaban yang tepat? Nah, jawabannya adalah A. Pembelajaran pada level yang tepat, teaching at the right level. B. Pembelajarannya fleksibel, dan pembelajarannya ini sesuai dengan abad kita, yaitu abad ke-21. Untuk pembelajaran ke-6 yang terakhir adalah collaboration, artinya kolaborasi dan dampaknya. Apa ya kolaborasi dan dampak yang akan kita alami saat kita berkolaborasi atau bekerja sama. Sedangkan kolaborasi sendiri sekarang sudah bukan lagi saatnya untuk berkompetisi ya. Indonesia merdeka karena kerjasama dan gotong royongnya. Oleh karena itu, demi mewujudkan merdeka belajar, maka diperlukan juga kolaborasi antar guru dan siswa. Sedangkan kolaborasi dan dampaknya, yang pertama ada pengertian kolaborasi, pentingnya melakukan kolaborasi bagi guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, dampak dari melakukan kolaborasi. Yang keempat, macam-macam kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan. Yang kelima, praktik baik dirjen GTK sebagai wadah kolaborasi bagi guru dan tenaga pendidikan, program guru belajar, program guru berbagi, dan program sekolah penggerak. Demikian pengimbasan dari seri belajar cari semangat guru kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.